Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, di akhir pekan, saya mau bicara tentang bagaimana mengurangi pikiran negatif. Caranya sebenarnya gampang banget teman-teman, yaitu tidak mikir negatif. Waduh, itu sih saya juga udah tahu dok katanya ya. Tetapi betul teman-teman ya, kalau kita mau jujur terhadap diri kita, bahwa banyak sebenarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah kecemasan itu diawali dengan terlalu banyaknya pikiran kita mengatakan kepada diri kita sendiri tentang hal-hal negatif. Saya sudah pernah berkali-kali mengatakan kepada teman-teman bahwa otak kita itu sangat menarik. Dia sangat suka dengan hal-hal negatif sebagai suatu proses antisipasi di dalam sistem saraf pusat. Mengapa demikian? Karena pada tujuannya adalah untuk survival atau mencapai suatu kestabilan agar tetap bisa bertahan hidup. Inilah yang mungkin perlu diperhatikan dalam cara bagaimana kita mengelola pikiran-pikiran kita menjadi lebih baik dan tidak negatif. Pada dasarnya, kemampuan olah pikir ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, oleh faktor genetik. Seperti yang pernah saya bicarakan berkaitan dengan otak kita, bawaan dari otak kita. Kita mungkin boleh aja sama teman kita, atau bahkan saudara kita kelihatannya mirip sama kita ya, tapi sebenarnya beda-beda tuh. Ya, satu keluarga, bahkan dari ibu bapak yang sama aja bisa punya cara pikir yang beda-beda. Ini juga dikembangkan ke depannya oleh suatu proses pola asuh. Ya, pola asuh ini yang membuat problem menjadi berbeda setiap orangnya. Ada yang dapat keberuntungan punya ibu yang sabar, ayah yang sabar. Tapi ada juga yang nggak beruntung. Dia bisa dapat ayah dan ibu yang tidak sabaran. Dan itu yang membuat dia berbeda. Nah, yang masih bisa kita kelola adalah yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini juga menjadi faktor yang besar, bahkan sampai 40% dari berbagai penelitian dikatakan mempengaruhi pola pikir kita. Bagaimana kita melihat handphone misalnya, kemudian juga melihat adanya suatu gambaran di dalam kehidupan kita, itu bisa beda-beda tuh dari apa yang kita lihat sehari-hari. Bahkan kalau banyak orang yang mengatakan, wah kalau misalnya demikian dok, orang bisa beda-beda ya cara memandangnya berdasarkan apa yang dia lihat di media sosial saat ini. Betul sekali. Maka daripada itu, saya ingin teman-teman mulai dari sekarang itu membatasi hal-hal yang sifatnya tuh negatif. Saya sendiri tidak terlalu ingin membahas tentang hal-hal yang negatif dalam proses politik lah, atau dalam kehidupan bernegara, atau bahkan di dalam kondisi medis sendiri. Gosip-gosip yang berkaitan dengan misalnya COVID-19 kemarin itu juga saya paling hanya memberikan dasar pandangan saya. Mari kita melakukan sesuatu yang baik, yaitu misalnya dengan cara-cara yang masih kita bisa lakukan dengan murah. Misalnya seperti saya mengajarkan tentang mencuci hidung gitu. Jadi artinya kita perlu memilih apa yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak memori kita, yaitu amigdala. Nah, mengapa ini menjadi penting ya teman-teman ya? Sampai saya bilang kepada teman-teman bahwa kita harus memilah-milah apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena memori kita itu sangat suka dengan sesuatu hal yang luar biasa, yang bermakna. Jadi kalau teman-teman melihat sesuatu yang sangat luar biasa, itu rasanya tuh langsung, memori itu langsung nempel ya. Dan ini harus diperhatikan ya sebagai sesuatu hal yang mungkin menjadikan diri kita itu bisa berbeda cara pandangnya setelah terlalu banyak sering dapat informasi negatif seperti itu. Ini juga yang mungkin saya harus tekankan buat teman-teman semua, supaya teman-teman itu bisa mulai dari sekarang memilah-milah. Nah, satu hal lagi yang sering lupa adalah
Kalau teman-teman bilang, saya ini kok banyak berpikir negatif, apa yang perlu dipikirkan dok? Jangan mikir negatif dong, atau jangan mikir sekalian. Tenangkan diri kita, relaksasi, fokuskan diri kita pada suatu keadaan tertentu. Apa tuh? Caranya meditasi, relaksasi, ya, melihat yang indah-indah, seperti itu. Dan kemudian yang jangan dilupakan juga adalah memasukkan hal-hal negatif itu lebih sedikit dan kita pilih, tapi sebaliknya memasukkan hal-hal positif lebih banyak lagi dalam pikiran kita, dalam cara kita berpikir dan bertindak. Ini akan menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa tentunya untuk kedepannya. Kalau kita sehari, 2 hari melakukan seperti kita melakukan sembahyang, itu kan kita fokuskan pada hal-hal yang baik. Tambahkan lagi dengan membaca kitab suci, membaca hal-hal yang positif, buku-buku yang positif yang mampu membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan inilah yang paling penting untuk membantu kita mengurangi pikiran negatif. Caranya sebenarnya gampang teman-teman. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Kalau teman-teman lebih suka dengan gosip, dengan julid, dengan segala macam, gibah dan segala macam, ya susah. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke dalam hal yang lebih baik lagi, maka akan jauh lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berbahagia di dalam keadaan apapun, selalu bersyukur dan senantiasa dalam keadaan yang luar biasa baik. Kita harus ingat mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Ini salah satu cara loh untuk belajar. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.